A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, mungkin siang atau berbeda tempat di waktu yang kawan-kawan online. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara daring, masih mengulang materi yang kemarin sebagai pengkayaan ya, sebagai pengkayaan dari materi yang kemarin. Baik, sebentar. Nah, pada akhirnya kalau kita melihat dari yang kemarin ya, kita coba lihat ini dulu. Bagaimana masalah fikih itu bisa dikembangkan dan bisa dipopulerkan bahwa pada prakteknya masyarakat atau apa ya bisa dikatakan itu saat ini mungkin ya saat ini itu menjadi tren juga sih ya tren bahwa eh, bisnis itu bukan hanya dalam bentuk properti jangka pendek ya, tapi sekarang juga sudah mengarah kepada properti jangka panjang yang disebut dengan istilah kuburan ya, atau lahan yang digunakan untuk kuburan gitu ya. Bentar, kenapa ini? Bentar ya. Kenapa jadi biru? Kenapa jadi biru ini? Apa penyebabnya? Bentar, bentar. Atau tetap saja kita download saja yang baru. Nah, gitu aja. Ya. Eh, ini akan menjadi ramai ketika masyarakat bertanya ke Pian, bagaimana jar misalnya ulun hendak menjual tanah rumah, ya rumah perumahan, tapi di situ ada kuburan. Ada juga. Yang kedua, bolehlah ulun maulah kubur di depan rumah ulun, sehingga dianggap rumahnya akan menjadi angker ya dan sebagainya. Itu akan menjadi pertanyaan di masyarakat nanti ketika Pian mungkin suatu ketika akan ditanya masyarakat mengenai kasus yang mirip. Nah, maka perlu kita lihat, menimbang ini adalah cara Pian menelaah hukum. Ya. Jadi menimbang itu adalah cara menelaah. Ya. Gini, kenapa dalam masalah fikih itu selalu ada kalimat menimbang ya, atau konteksnya adalah melihat pola ya. Bentar, saya hapus dulu, share screen dulu. Nah, ketika menimbang ini bagian daripada penjelasan hukum, itu menunjukkan bahwa kita harus melihat ya, melihat apa saja aspek yang ada hubungannya dengan materi kita. Misalnya mengenai komersil kuburan ini ya. Jadi kawan-kawan kalau ingin melihat menimbang bahwa ada yang disebutkan usaha untuk properti komersial. Nah, kuburan dijual kepada masyarakat. Ini tujuannya adalah menjual ya. Apakah dikategorikan jual beli atau tidak? Yang kedua, usaha jual beli kapling untuk kuburan yang berkembang di masyarakat ada yang wajar, namun ada juga yang secara eksklusif ya, bahkan dijual dengan harga 7 juta, 10 juta, bahkan 15 juta. Mungkin sekarang lagi ramai di daerah Sokongpol Ujung, ada juga daerah Leanganggang, dan sudah merambah di beberapa tempat di hulu sungai ya. Jadi karena dianggap kuburan masyarakat yang sifatnya umum itu sudah tidak terkelola dengan baik, maka muncullah inisiatif para pembisnis ingin menjual tanah kaplingan tapi untuk kuburan. Nah, tentu ketentuan syariat Islamnya adalah bahwa haknya memang adalah dikuburkan. Tapi pertanyaannya, jika dia tidak mampu bagaimana? Nah, hal ini akan terjadi jika suatu ketika setelah beberapa tahun kemudian lahan untuk kuburan habis. Contoh di Singapura, mahal sekali biaya pajak untuk kubur sana. Malaysia, sehingga banyak kawan-kawan kita bercerita
Ada yang ingin meninggal maka mereka akan pindah ke Singapura dikuburkannya. Apa di Malaysia saja? Kenapa? Karena di Malaysia pajaknya murah. Sementara di Singapura mahal sekali. Makanya katanya hidup di Singapura itu sakit, meninggal pun sakit juga karena pajaknya tinggi banget. Ya. Walau alam prakteknya benar atau tidak, tapi saya juga mendengar secara umum saja. Nah, apakah di Indonesia juga sudah dipajaki untuk kubur sini? Belum. Tapi mungkin apakah kita nanti berkaca dengan negara lain bahwa kuburan itu akan dipajaki jika memang komersil dan sebagainya. Ya. Nah, yang keempat bahwa hal tersebut karena tentu masyarakat akan bertanya ke kita mengenai kuburan yang dikelola secara mewah. Ya. Dalilnya, semama atau fakbara, dalilnya intinya semua dalil dalam Al-Quran harus menunjukkan bahwa yuk secepatnya kuburkan mayat yang sudah meninggal dunia. Kemudian untuk yang berdekatan dengan jual beli apa? Masalah jual beli adalah la takul riba, la takul amalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau mengambil harta orang lain atau bisnis jual beli itu dengan cara batil. Misalnya menimbang harganya 10 kilo, ternyata setelah dijual dikuranginya jadi 9 kilo, ini artinya batil. Ya. Illa antakuna tijaratan antara din, kecuali pihak sudah mengatakan jual beli secara ridho. Nah, versi Syafi'iyah, jual beli yang ridho adalah aku jual aku tukar atau jual seadanya. Tapi jual aku tukar itu harusnya jelas. Ya, berapa kilo, berapa timbangannya. Bahkan kalau di Banjarmasin itu kalau jual beras pasti lebihkannya ke atas dikit, lebihkan dikit baru digeser. Tapi kalau yang pas akhir literannya dia akan menggeser lagi. Cukup diangkat saja, udah lebihan untuk kelebihannya. Kenapa? Tujuannya agar supaya jangan sampai ada jual beli yang sifatnya al-mutaffifin, mengurangi timbangan dari sejenisnya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga hadis yang janganlah engkau bersifat orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini juga dikategorikan konteks besar pasak pada tiang, mungkin ini sama ya. Kalau tidak ada kemampuan jangan dipaksakan juga. Tapi kewajiban bagi muslim wajib menguburkan di tempat kuburan-kuburan muslim. Nah, apakah boleh Pak menguburkan di kuburan Kristen dengan kuburan muslim? Nah, boleh saja selama ada pembatas. Contoh di Landasan Ulin itu dekat perusahaan pabrik Coca-Cola itu ada kuburan Baina Manzilatain. Namanya Manzilatain. Artinya ada kuburan muslim, ada kuburan kafir di sampingnya. Nah, jadi kalau kita jalan raya ke Banjarbaru, ini ke maaf terbalik ya, ini ke Banjarbaru, ini ke Banjarmasin. Biasanya kalau di jalan sebelah kiri ada orang jual-jual burung, sebagainya. Nah, di sini ada kuburan muslimin, ada kuburan kafir ya. Nah, jangan salah andak nih, karena boleh diandak orang kafir. Kenapa dalilnya? Karena orang-orang dalam kubur itu akan merasa terganggu dengan siksaan orang yang di sampingnya. Makanya dianjurkan bahwa kubur itu dekat dengan orang yang saleh atau orang-orang yang dianggap aulia Allah SWT agar mendapatkan syafaat dengan ketenangan di kubur. Ya, ketenangan di kubur. Nah, dulu pernah kami waktu sekolah dulu, waktu kami mondok itu ada yang namanya jaga kubur. Nah, dulu ada jaga kubur 3 hari ngaji di sana. Ngaji aja, gitu, tujuannya mengamalkan Quran ya. Meskipun dalilnya tidak ada yang murni mengatakan bahwa Nabi dok tidak, tapi dalil-dalil Nabi yang mengaji di depan kubur Sayyid Hussein banyak. Coba Anda cari-cari nanti hadis-hadisnya ya. Nah, kemudian mengaji di kubur itu bukan untuk kubur tidak, tapi mengamalkan Al-Qur'an. Sama dengan tahlil kan afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha, itu kan mengamalkan Quran tujuannya. Mengamalkan Quran pasti apakah tidak boleh? Ya boleh kan, mengamalkan Quran itu boleh. Subhanallah sebagainya. Nah, di sini memang ramai. Malam itu tengah malam ramai sekali. Ya kayak orang-orang pasar malam lah, ramai sekali. Sibuk. Luar biasa sibuknya, ributnya. Kami dalam, tapi bukan saya, kasusnya kawan. Kawan itu ramainya sehingga kami cukup dalam tenda saja. Anda berani keluar dari tenda ini. Ya, tidak berani di tenda ini. Kenapa dari tenda ini, Pak? Karena ya tadi katanya ketika di luar itu kayak orang-orang ya jualan apa-apa itu ramai teriak-teriak gitu, orang jualan ramai jam-jam sekitar tengah malam lewat dikit lah. Tapi sebentar aja, biasanya dari jam 12 sampai jam 1 kadang gitu aja ya. Tapi sekarang sudah ada orang yang jual burung depan ini, ya dia punya rumah sini, dia tinggal di sini nih. Biasa aja udah dia merisau karena udah terbiasa. Tapi kalau baru yang pertama kali mungkin bingung juga. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa tidak boleh kita menguburkan orang muslim di kuburan orang-orang kafir atau sebaliknya ya. Nah, lanjut ke bawahnya lagi, kemudian jangan berlebihan. Maka tujuan dalam menguburkan itu adalah wa ta'awunul birri wat taqwa ya. Kada boleh membuat mubazir, jangan sampai membuat itu berlebihan karena sifatnya orang mubazir itu adalah kawan-kawan dari syaitan. Hadis Rasulullah SAW,
Inama bai'u antaradin amaroji biyadi wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli tidak diperbolehkan. Jadi intinya selama jual beli itu asalnya halal ya. Jual beli itu halal. Tapi kalau ada jual beli yang sifatnya dalil yang mengharamkan, maka jual beli tadi berubah menjadi sifatnya haram. Ya, seperti jual beli najis dan sebagainya. Jadi kalau sifatnya najis seperti kotoran dan sebagainya itu cukup dihibahkan saja. Memberi upah mengambilkan barangnya saja atau upah mengambilkan bahan dari materi yang didapatkan di tanah atau kompos sebagainya. Ya. Nah, kemudian juga dilarang membuat eh, lapis kapur duduki dipasang atap di atasnya. Jadi kalau ini bukan berarti dikategorikan ikhtilaf ulama. Jadi ini memang murni hadis Nabi bahwa melarang kuburan itu dilapisi kapur, diduduki dan dipasang atap di atasnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, karena pada zaman Nabi itu dilarang karena menyerupai, jadi kayak menyerupai gitu dengan orang-orang non Muslim waktu itu. Ya. Nah, sementara sekarang itu banyak ikhtilaf juga membangun atang di atasnya supaya jangan tinggalan atau menandui ini kumpul kuitannya atau supaya jangan dimakan anjing dan sebagainya karena di kuit-kuit anjing terbuka. Nah, itu kasihan ya. Nah, adapun memasang atap dianjurkan ke dosa. Tapi kalau sudah ada kayak rumah, kuburan itu sudah berumah di atasnya, itu maka tidak dipermasalahkan ya. Nah, cuman bagi yang ketat memang melarang, jangan gin ya. Cukup diandaki biasa saja, supaya tidak ada perbedaan di eh, sebagian ahli kubur gitu ya, tujuannya gitu. Kemudian Nabi SAW melarang juga sama hadisnya, melarang bahkan jangan ditulisi ya, makanya di Saudi itu tidak ada tulisan namanya. Tapi makam Rasulullah sendiri itu di atasnya ada masjid ya. Makam Rasul di masjid, kemudian makam beliau juga ditutupi oleh kayak turbah atau kelambu yang warnanya hijau, tutupi murni ya. Dan ditulisnya ada tulisannya Huna makam Rasulullah, makam Rasulullah. Nah, ini juga dalil menamai ya. Jadi tergantung kepentingan yang dicapai. Jadi kalau kita katakan ini dilarang Nabi benar juga, tapi satu sisi untuk meminandui juga tidak dipermasalahkan karena konteksnya mungkin ikhtilaf tadi. Tapi kalau sudah sifatnya hadis, tidak ada ikhtilaf lagi gitu ya. Nah, ini yang tujuan kenapa jadi jangan apa diandaki atang kayak di Banjarmasin Banjarbaru itu kan diandaki kubur itu macam-macam karena apa supaya jangan diinjak ini nah pinandu orang. Karena namun kalau ada pinandu kasihan ya supaya jangan diinjak maka diandakilah atang atau diandaki kayak bakubah orangnya. Tapi kebanyakan sifatnya di atasnya bukan di atas kuburnya di atap tidak. Jadi kalau di atas kuburnya di atap jangan bagusnya di atas di luar kayak kubah kubah basirih kah kayak kubah sekumpul kah itu rumah apa kayak bangunan di atasnya ya jadi bukan dikubahi atapnya tidak tapi rumahnya sudah ada terlebih dulu gitu ya. Begitu juga dalil-dalil yang mengatakan jangan menambah tanah sebagainya sebagai bla 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 sampai habis. Sudah dibahas materi ini kemudian kaidah usulnya tadi sudah dibahas al asl fil muamalah al ibah. Kemudian tasarruful imam juga mahatim wajib semua sama. Ad-daru yarfa'u biqadri imkan dan masukkan wajib masalah terus sampai terusnya ya. Nah, dalam kitab Imam Nawawi penggunaan jenis kafan sesuai dengan kondisi mayat tidak boleh berlebihan. Jadi kalau kafannya saja ya sudah sama tidak boleh berlebihan ya. Kemudian Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim adapun membangun di atas tanah kuburan jika jadi Imam Nawawi ini luar biasa karya beliau ya. Jadi jangan disepelekan keahlian beliau itu ya. Orang yang luar biasa dalam memahami kitab-kitab fikih syafi'iyah begitu juga dengan hadis-hadis sahih dan sebagainya. Nah, maka hukumnya makruh. Dan jika di pemakaman umum maka hukumnya haram. Makanya di beberapa tempat tuh di Jakarta khususnya jika pemakaman umum jangan berlebihan membangun atang tadi. Ya. Eh begitu juga ketika jadi Imam Syafi'i ya saya melihat para imam di Mekah memerintahkan menghancurkan bangunan yang ada atas kuburan. Karena hadis ini ya dalilnya itu hadis. Makanya di Mekah itu tidak ada lagi yang apa kuburan itu yang tinggi-tinggi tidak ada. Semuanya rata semuanya, tidak ada perbedaan. Bahkan tidak ada namanya. Ya.
Dalam Syarazi juga menegaskan boleh hukumnya kifayah, atau kifayah ya. Kemudian dalam Syarah Muhadzab juga sama. Kedengaran ya? Masjid dekat UIN. Ya, nyaring ya. Ada awal ya. Nah, maka dalam fatwa ini muncullah kuburan mewah atau kuburan yang mengandung unsur tabzir israf, baik dari luas segi kapasitas maupun nilai bangunan. Jadi, konteksnya sekarang kata kuncinya adalah mubazir. Jangan sampai membuat hal-hal yang sifatnya mubazir. Yang kedua, israf berlebihan. Maka mengumpulkan muslim itu adalah wajib kifayah. Maka wajib bagi pemerintah menyediakan lahan. Jadi bagi orang yang kada mampu, mereka bisa mengumpulkan di kuburan muslim secara umum. Ya. Nah, kemudian jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan. Pertama, tidak eh, apa ya? Tidak tabzir, tidak israf juga, dan tidak berpegang pada israf. Kapling kemudian tidak berbicara antara muslim dan muslim. Karena pas dijual, pas tukarnya orang non muslim, dibuat ke sana. Nah, itu nggak boleh kan? Ya. Jual beli lahan yang sifatnya mewah, ada unsur tabzir, tentu ini dikategorikan haram. Ya, sudah kita bahas juga. Maka bolehlah dibangunkan kuburan tapi tidak berlebihan. Biasanya cukup kubur, kemudian rumput hijau, udah selesai. Biasanya gitu aja. Ya. Baik, demikian untuk materi jual beli tanah untuk kuburan. Silakan kawan-kawan mengulang materinya, pembahasannya boleh dilihat-lihat kembali, bukan hanya sekedar belajar, tapi juga pohon pian catat. Nah, sekarang silakan pian-pian coba lihat-lihat dalil-dalil yang berhubungan dengan kaidah usul fikihnya ini ya. Nah, next selanjutnya itu kawan-kawan boleh menyampaikan materi apa untuk tugas akhir atau UAS nanti, tentang materi apa yang akan kawan-kawan angkat dan dikeluarkan masalahnya, menimbang, kemudian mirip dengan fatwa ini, ada menimbang, mungkin ada juga dalil-dalilnya, mengingat dalil-dalilnya, kemudian dari hadisnya juga, kemudian dari pendapat ulama juga gitu ya. Baru Anda tentukan apa hukum yang Anda dapatkan di masyarakat. Misalnya semalam kita bahas tentang mandak kain kuning di kuburan. Silakan tanya masyarakat di sana bagaimana pendapat masyarakat mengenai meletakkan kain di kuburan. Nah, baru tanya ulama juga di sana bagaimana pendapat ulama tentang menandak kain kuning di atas kuburan. Itu contoh kasus masalah fikih dan sejenisnya. Lihat sekitar pian, kajiannya kajian empiris punya kawal, kajian lapangan. Lihat di sekitar pian, bukan normatif ya. Kalau normatif itu gampang banget, tinggal cari kitab, udah kopias, sudah selesai. Tidak. Masalah bayi tabung kah, asika itu gampang. Tapi ini tidak. Kajiannya adalah kajian yang sifatnya empiris yang mungkin kawan-kawan bisa mengembangkan kemampuan melihat lapangan. Misalnya fikih sungai di Kelayan itu bagaimana ketika orang wudhu sah atau tidak gitu. Sementara baunya luar biasa dan rigetnya luar biasa. Itu ngarannya fikih yang ada di daerah Kelayan. Atau fikih tentang tadi membangun kuburan di daerah tempat pian, silakan. Atau kuburan yang salah kiblat juga silakan. Ya. Materi seperti itu nanti kawan-kawan bisa bikin secara kecil dulu, ringkasannya nanti disampaikan di pertemuan selanjutnya. Boleh siapa saja dulu, saya tidak bisa memberikan jadwal siapa yang sudah atau yang siapa yang belum. Mungkin kita batasi dulu, mungkin 3 orang atau 4 orang dulu menyampaikan, sekira kita nanti bisa didiskusikan dalam pertemuan per pertemuan nantinya. Karena sudah habis pertemuan tentang MUI ini, 16 pertemuan sudah, 16 tim. Dan alhamdulillah sudah pertemuan keberapa ini saya lupa mencari di Siakat. Nanti tinggal lanjut ke materi kawan-kawan ingin menelaah apa untuk ujian akhir nanti yang individu. Kalau ini kan kelompok ya. Nah, sekarang individu, materinya persis kayak fatwa ini. Bikin seperti kayak fatwa ini. Dari fatwa MUI ada menimbang, mengingatkan, dalil dan sebagainya, kemudian memutuskan. Gitu ya. Nanti boleh Anda tanyakan, diskusikan di uh, WA grup boleh ya. Silakan komentar di bawah di jam waktu yang mungkin pas yang jam 2 kita di materi kuliah kita hari ini ya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi yang kedua di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.